Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 minggu terakhir ini saya sampaikan dari perumpamaan The Prodigal Father. Ya, jangan salah judul. Biasanya The Prodigal Son atau The Lost Sheep, The Lost Coin. Kuncinya adalah gembala yang baik, lalu bendahara yang baik, dan seorang bapak yang terlalu baik. Nah, kan saya sebutkan sebelumnya ada rebellious relationship. Itu kebanyakan daripada kita. Kedua, repentance, puji Tuhan. Tapi ada satu lagi tentang putra sulung, yaitu religion relationship. Kita lihat bagaimana tanda-tanda orang ada hubungannya itu religion relationship. Pernah saya sampaikan, religion terdiri dari kata Latin, re itu kembali, ligare. Ligare itu kembali kepada bondage. Dan saya sampaikan ketika kita mengalami yaitu rebellious relationship, kita mengalami GSR, yaitu guilt, rasa bersalah, ya. Lalu shame, malu, dan satu lagi rejection, sebetulnya penolakan. Mother Teresa yang mengurusi orang-orang sakit sampai meninggal, dia berkata, the deepest hurt, luka terdalam itu adalah rejection. Tidak ada pada kita yang hampir tidak pernah mengalami rejection ataupun abandonment. Tetapi putra sulung ini ada di dalam rumah. Sudah dalam rumah, saya perhatikan tanda orang dikuasai oleh roh agamawi ini. Tidak tahu terima kasih, saudara. Tidak ngerti apa artinya itu kasih karunia. Dia punya semuanya, dia punya authority, dia punya akses, dan dia punya nama bapaknya. Tapi dia menuduh bapaknya, belum pernah engkau memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk aku bersuka cita. Aku melayani engkau, melayani di sana, slaving for you. Bukan cuma jadi orang upahan, tapi jadi budak. Aku memperbudak diriku bagimu. Tetapi engkau belum pernah memberi. Tanda daripada religious spirit adalah do, untuk mengalami sesuatu. Di dalam hubungan bapak dan anak itu done. Apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bukan do. Oh, kamu doanya kurang manjang. Sering kan kalian dengar itu. Banyak doa, banyak berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. No. Doa itu relationship. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Ingat ya, secara guyon Gus Dur berkata, yang paling dekat itu orang Kristen. Sebab manggil Bapak. Ya, saya ingat itu. Beliau itu luar biasa, saya kagum sama Gus Dur itu, saudara ya. Tetapi itulah, anak sulung ini tidak menghargai statusnya sebagai putra sang bapak. Dia punya akses. Nah, apa yang aku punya, kamu punya. Bukankah kita patut bersuka cita? Tanda orang agamawi itu tidak ada sukacita. Dia selalu lihat orang lain, saya lebih hebat dari dia. Saya baca Alkitab lebih banyak, saya lebih banyak mendengarkan seminar-seminar. Merasa dirinya lebih. Seperti anak sulung itu persis. Dan dia, kita lihat di sini, tidak ada terima kasihnya, tidak ada ucapan syukurnya. Dia ada di dalam rumah. Dia punya akses. Nah, kamu punya akses. Kamu mau lembu yang terbaik, silakan. Kenapa? Lembu Tambun itu dia pikir hanya untuk dia. Soal kepantasan sulit diterapkan pada kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, eksklusif klub satu-satunya di dunia yang berdasarkan ketidakpantasan is the Church of Jesus Christ. Betul, saudara. Kalau kita tahu kita ini pantas, berarti kita belum mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Sebab saudaraku, saya tidak terkena religion relationship. Yang ada repentance relationship. Mengucap syukur pada Bapa. Kiranya Anda yang mendengar ini semua tidak terkena imbas roh agamawi. God bless you. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita juga bagi yang akan dibaptis pada hari ini. And Mazmur 118 ayat yang pertama berkata,
bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Let's come before the Lord and give thanks to Him. Father, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus karena segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau sungguh baik Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, kalau ada yang sakit ya Tuhan, kiranya Kau sembuhkan Tuhan. Jikalau ada di sini yang bersedih hati Tuhan, bersusah hati Tuhan, Kau berikan penghiburan Bapa. Dan bagi saudara-saudara yang meninggalkan di rumah Tuhan, kiranya Kau jamah mereka juga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Let's sing this song together. Let's stand on our feet everybody. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun berbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sungguh baik ya Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu. Thank you Jesus. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Amen. Praise the Lord, puji Tuhan. Jika Anda percaya Tuhan Yesus baik, mari katakan kepada kanan dan kiri saudara, saya percaya Tuhan Yesus baik. Katakan to say to your left, to your right, I believe that God is good. Amen, amen, amen. Haleluya, Yesus, Kaulah sahabat kami Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap.
padaku. Lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There's none like you, Lord. Thank you, Jesus. And we believe that you are good. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau akanlah saatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Come on, sorakan haleluya. Anda dipersilakan duduk kembali. Today is a beautiful day because we have a few of our friends gonna get baptized. I can sense the excitement, saya bisa rasakan semangat hari ini dan orang-orang yang siap mendukung, the people ready to support these people who's taking the next step in their faith journey to be baptized. So, well, first thing first, those of you get baptized, you're welcome to bring your towel up. Jordan, actually, if you put on the I have decided t-shirt, that will be awesome. Okay, cool, awesome. With that being said, I want to invite Jordan to come up front. Come on, Jordan. Come on, give it up for Jordan. Come on. Woo! Yes, sir. You can set your towel there, and then
You want to take off your shoes, get into the water, take off your socks. Do you need to take off your socks? Hey, Jordan here is very courageous. He just walked into our church about 3 weeks ago. And when we announced that we are going to have baptism, he just said that I never been so sure in my life that this is what I want to do. I want to take the next step in my relationship with Jesus. Jordan, well, I'm so excited for you, and first of all, here's your new family. You stuck with us at least for now. But I'm so excited for you. Like I said, I cannot wait to hear the story of your life, and I'm very, very excited in this journey that you're about to take. So, without further ado, I just want to ask you, Jordan, do you believe Jesus is your Lord and Savior? Yes, sir. And today, November 21st, 2021, Jordan Crampton, I'm going to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name, yeah. In the name of Jesus. So you're welcome to sit down here. And then, bagi Anda yang mau bersorak-sorai setelah dia keluar, we're gonna cheer for you when you come out from this water. It symbolizes that this is a new beginning for you. It's a resurrected you. The old life has gone and the new you has come. Again, Jordan Crampton, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus, I baptize you. Woo! Come on, let's go! Congratulations, man. Congratulations. And the next one, I'd like to invite Joe or Yun Young Wong. There you go. Let's go. Come on. It's a very exciting week for Joe. There's a lot of things going on. He's getting married this coming Sunday. So come on, next week. There you go. All right, so Joe, I'm so excited to get to know you for the past couple of years. You have an amazing story. You told me a little bit about it. One day I would love for the church to hear about your journey in how you learned to surrender, how you learned to let go of control in life. So I would love for our church to hear your story one day. But at this moment, Joe, I want to ask you, do you believe Jesus as your Lord and your Savior in your life? You do. Okay. Now, November 21st, 2021. Let me read your name here. Yun Young Wong, or Joe. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus. You may sit down here. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I baptize you. Come on, give it up with Joe. Woo! Praise God. Congratulations, Joe. Congratulations. Those of you actually who've been baptized, Jordan and Joe, you're welcome to stay, but you're welcome to go change as well. So you're not going to be cold there. Next one, I want to invite Aaron as a youth pastor, and I want to invite the next person who's going to get baptized. It's Mr. Mesak Setiawan. You stand over there, Aaron. Come on in, man. I want to invite the parents of Ibu Eti dan Koniko to come forward. Yeah, you can stand. Actually, stand with me, Koniko and Ibu Eti, and Aaron's over there. So, Mesak Setiawan, do you believe
Jesus is your Lord and your Savior? Always. Yes, sir. There you go. Well, today, November 21st, 2021, we're going to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus, you just sit down here. And then, Koniko, Aaron, let's do this. Don't forget to bring him up, right? We'll see, right? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we baptize you. Come on, give it up for Mesa. Let's go. Woo! Am I on the way when you try? The next person is gonna get baptized today. I want to invite Mr. Christian Chia. Come on in. Well, Christian Chia, do you believe Jesus as your Lord and Savior? Yes, you do. Today, November 21st, 2021, Christian Chia, we're going to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus. Here we go. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus, we baptize you. Come on, give it up for Christian. And the next person that we're going to baptize is Silvinio Theodore Arisandi. Come on now, Scal. Scal, you don't have your t-shirt? You don't have your t-shirt? Too big? Okay. Okay. Scal, do you believe Jesus as Lord and Savior in your life? You do? Yeah, you can give it up. It's okay. It's okay to clap. And today, November 21st, 2021, we baptize you, Silvinio Theodore Arisandi or Scal, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus. Come on, give it up. Congratulations, Kyle. Ready? And last but not least, we have Darren Daniel Kirby to be baptized. Come on, give it up for Darren. Come on, Darren. Come on in, Darren. Take your time. Take your time. Take your time. And you may sit down. Yeah. Darren. Darren, do you believe Jesus as Lord and Savior in your life? You do? Today, November 21st, 2021, we want to baptize Darren Daniel Kirby in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus, we baptize you. Boleh kita semua bangkit berdiri. Is our God. How great is our
how great is our God. All will sing how great is our God. Mari kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Let's all stand on our feet and say how great is our God. Sing with me how great is our God. All will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. Your name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Bersama-sama katakan, name above all names, you are worthy. Your name above all names, Lord, you are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Mari kita angkat tangan sama-sama, angkat suara kita. Let's lift up your hands and voice and say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing how great is our God. The splendor of the King, the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness tries to hide. Trembles at his voice. Sama-sama katakan, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing how great. Oh, how great is our God. Name above all names, you are worthy, Lord, of our praise. Your name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Dengan sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, church. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Let's lift up our hands and surrender our lives to the Lord. Everything, all of our worries, all of our concerns, segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, karena Tuhan lebih besar. Dengan ini kami katakan, Tuhan, how great is our God. How great. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
memuji kebesaran-Mu. Katakan sama-sama gereja Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bersama-sama kita katakan ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kebesaran Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada hari ini kami menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih telah memakai setiap dari kami yang menjadi bagian dari gereja ini Tuhan, untuk kami bisa menyediakan tempat, menyediakan komunitas kepada orang-orang yang memutuskan untuk mengambil langkah iman mereka dalam mengikuti Engkau. Pada hari ini kami bersuka cita menyaksikan saudara-saudara kami yang dibaptis Tuhan. Merupakan sebuah kehormatan kalau kami bisa menjadi bagian dari momen yang begitu spesial dalam kehidupan mereka. Kami berdoa suatu hari ketika mereka melihat kembali dalam perjalanan iman mereka, mereka akan melihat dan mengingat momen yang luar biasa ini. Alkitab berkata bahwa satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Kami hari ini bersuka cita, kami bersorak-sorai, kami berdoa surga mendengar sorak-sorai kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap dari mereka yang dibaptis. Dalam perjalanan mereka bersama dengan Engkau, mereka akan menemukan panggilan hidup mereka, tujuan hidup mereka, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dari sejak awal mula dunia ini diciptakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami merasa terhormat dan kami begitu mengucap syukur kami boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar Engkau berbicara kepada kami, Engkau berkati firman yang diberitakan, hamba-Mu yang terbatas Tuhan, tapi dengan kuasa yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa biar firman yang disampaikan bisa dapat dimengerti dengan baik oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dan bukan itu saja Tuhan, kami berdoa firman yang diberitakan pada hari ini akan mentransformasi kehidupan kami. Kami pulang tidak sama ketika kami datang Tuhan. Kami pulang berubah, kami pulang ditransformasi, kami pulang dimerdekakan Tuhan. Dan kami pulang dengan harapan dan semangat hidup yang baru. Engkau luar biasa, kami menyembah Allah yang begitu besar. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama kita katakan. Amin. Anda dipersilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan Saudara semua, boleh gak saya sekali lagi minta Anda untuk tepuk tangan untuk kebesaran Tuhan pada hari ini. Begitu bersuka cita kita semua menyaksikan teman-teman kita yang mengambil keputusan dan melangkah dalam perjalanan iman mereka untuk dibaptis. Saya sangat bersuka cita Anda semua ada di sini. Sebelum kita mulai, saya hanya ingin mengingatkan saudara, hari ini adalah hari terakhir untuk Anda mengumpulkan kotak sepatu Christmas. Dan juga buat Anda yang nonton online, 12:30 itu adalah hari terakhir, 12:30 nanti itu adalah terakhir Anda bisa membawa kotak sepatu Anda. Kalau Anda nggak terlalu jauh, Anda bisa datang. Lalu saya minta bantuan sebelum nanti semua pada pulang, kita sama-sama bawa kotak sepatu itu dan masukkan ke minivan gereja supaya kita bisa bawa ke tempat pengumpulan itu. Ada 200 lebih kotak sepatu yang Anda kumpulkan, tapi angka tepatnya saya belum tahu karena belum dikasih tahu sama mereka yang in charge. Lalu pengumuman berikutnya, hari Rabu ini jangan lupa kita punya makan malam bersama-sama, makan malam Thanksgiving, saudara. Anda bisa bawa makanan dari rumah sebagai variasi dari apa yang akan kita hidangkan di sini. Tapi kalau Anda nggak bisa bawa, jangan sampai itu menghalangi untuk Anda datang. Anda bisa datang, bahkan kalau Anda cuma bisa mampir sebentar, makan, lalu Anda bisa pulang. Jadi ini adalah acara potluck, Anda bawa makanan, kita masing-masing bawa makanan, kita gabungin, nanti kita saling coba masakan masing-masing. Tapi sekali lagi, kalau Anda sibuk dan kerja harus apa dan nggak bisa bawa, Anda tinggal datang aja. Jadi itu aja pengumuman hari ini, saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semua dari Anda yang setia melayani, yang setia memberi, yang selalu setia berdoa untuk gereja ini, saudara. Setiap kali kita melihat ada orang-orang yang memutuskan untuk dibaptis, kita bersuka cita karena Tuhan memakai gereja kita yang sederhana ini untuk menjadi jembatan bagi orang-orang bertemu dengan Tuhan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah yang kita beri judul Running with the Giant, seperti yang Anda tadi lihat. Ini kayaknya saya semangat banget nih saudara, kayaknya pengen cepet-cepet selesai aja, pengen merayakan. Lain kali kalau ada baptisan kita makan-makan aja ya saudara ya, kebaktian singkat aja ya. Kita jadiin kebaktian gabungan, soalnya excited banget saya melihat teman-teman kita. Oke, Running with the Giant ini adalah bagian minggu yang keempat, saudara, kita membicarakan topik ini. Tujuan dari serial khotbah ini adalah untuk memberikan semangat kepada Anda, untuk menguatkan Anda supaya Anda jangan menyerah dalam perjalanan iman Anda. Ya kan, ada begitu banyak pergumulan, masalah, tantangan dalam kehidupan ini yang seringkali bisa membuat orang itu menyerah dalam perjalanan iman mereka, saudara. Jadi saya menggunakan serial khotbah ini untuk memberikan Anda semangat. Dan juga ide dari kita mendapatkan serial khotbah ini didapat dari kitab Ibrani, saudara. Di kitab Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, saudara, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi apa yang Anda baru saja baca itu digambarkan seperti ini. Kita ini punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara. Dan saksi-saksi ini adalah nama-nama yang kalau Anda ke gereja waktu kecil Anda sering dengar namanya. Abraham, Musa, Nuh, Daud, Daniel. Itu adalah raksasa, pahlawan-pahlawan iman, saudara. Dan digambarkan pahlawan-pahlawan iman itu mengelilingi kehidupan kita seperti awan. Dan mereka bersorak-sorai memberikan semangat kepada Anda dan saya supaya kita bisa menyelesaikan perlombaan dan pertandingan iman kita dengan baik. Anda bayangin Anda di stadium, Anda berlomba, bertanding, lalu ada pahlawan-pahlawan iman itu sebagai supporter Anda di bangku penonton, dan dia menyorakan nama Anda. Ayo Rosid, jangan menyerah dalam perjalanan imanmu. Ayo Gereja Rock, jangan menyerah dalam perjalanan imanmu. Kalau kami bisa menyelesaikan pertandingan iman kami dengan baik, Rosid kamu juga pasti bisa. Gereja Rock kamu juga pasti bisa. Nah, itulah gambaran yang diberikan dari kitab Ibrani yang baru kita baca, saudara. Jadi dalam serial khotbah ini, kita melihat daftar dari nama-nama pahlawan iman tersebut. Lalu setiap minggu kita ambil satu nama dan kita pelajari tentang kehidupannya. Tapi yang menariknya, kita ini bukan hanya mempelajari apa yang mereka lakukan dengan baik,
Tapi kita juga belajar dari kesalahan mereka, dari kegagalan mereka, dari dosa-dosa yang mereka lakukan, saudara. Minggu-minggu kemarin kita belajar tentang Simpson. Lalu minggu lalu kita belajar tentang Yusuf, saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda melihat salah satu pahlawan iman yang bernama Yakub. Bahasa Inggrisnya Jacob, saudara. Boleh Anda katakan bersama-sama dengan saya Yakub 1, 2, 3? Yakub, saudara. Nah, siapa Yakub ini? Sedikit gambaran, saudara. Kakeknya Yakub adalah seseorang yang Anda sering dengar namanya Abraham. Papanya Yakub namanya Ishak, saudara. Nah, Yakub ini punya saudara kembar namanya Esau. Yang menarik dari nama Yakub, saya nggak tahu kok ada orang tua yang menamakan anaknya begini, saudara. Tapi Yakub itu artinya namanya deceiver, atau penipu, atau pengecoh, atau pendusta, saudara. Tapi ada definisi dari nama Yakub yang lain, saudara. Ya kan, Jacob itu adalah nama yang sangat umum di kebudayaan Ibrani. Tapi salah satu dari arti nama Yakub adalah deceiver, artinya pengecoh, pendusta, penipu. Nah, sepanjang hidupnya Yakub ini benar-benar menghidupi namanya, saudara. Pokoknya persislah orangnya sesuai dengan namanya. Nah, ini sedikit sejarah dari keluarga Yakub. Saya akan bacakan kepada Anda. Di Kejadian 25 ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya, saudara. Jadi Ishak menikahi seorang wanita yang bernama Ribka. Nah, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung, saudara. Jadi Ribka ini nggak bisa punya anak, terus Ishak suaminya berdoa untuk istrinya. Akhirnya Tuhan kabulkan permintaan doa mereka. Tetapi informasi yang menarik dikatakan berikutnya gini. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Jadi di dalam rahim Ribka ada anak kembar. Dan kedua anak ini bertolak-tolakan, di bahasa Inggrisnya mereka struggles. Artinya mereka bergumul, bergulat gitu di dalam rahim ibunya. Terus di ayat 25 dikatakan gini, keluarlah yang pertama. Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Nah, Ishak berumur 60 tahun pada waktu anak kembar ini lahir. Jadi sesuatu yang menarik. Nggak tahu Anda nangkep gak tadi gambaran tadi, saudara? Jadi sejak di dalam kandungan ibunya pun, Yakub ini adalah seseorang yang ingin mengendalikan segala sesuatunya. Dia ingin memanipulasi keadaan, saudara. Kan anak kembar, ya kan? Waktu kakaknya Esau mau keluar, tumitnya dipegang, saudara. Dengan kata lain, kasih saya keluar duluan. Walaupun pada akhirnya Esau keluar duluan, saudara. Nah, kalau Anda mengerti kebudayaan pada saat itu di kebudayaan orang Ibrani, Anda tahu kan kalau anak sulung itu, anak paling tua itu mendapat berkat khusus, berkat anak sulung. Sesuatu yang praktisnya adalah kalau misalnya keluarga lagi bagi-bagiin harta, anak yang paling besar itu mendapat 2/3 dari harta yang dibagi-bagikan. Nah, sisanya 1/3 itu dibagi-bagiin sama saudara-saudaranya yang lain, saudara. Nah, Yakub mengerti dari sejak dia belum keluar dari kandungan, dia udah mencoba memanipulasi keadaan, saudara. Kokonya mau keluar duluan, dipegangin tumitnya. Yo, let me come out first. Saya duluan yang keluar. Dia bilang gitu. Saya mau keluar duluan, saudara. Ya kan? Jadi Yakub ini adalah cerita yang sangat menarik. Lalu Esau sama Yakub mulai beranjak dewasa, ya kan, mulai beranjak besar. Nah, Esau ini jadi anak favorit papanya si Ishak. Sedangkan Yakub jadi anak favorit mamanya, saudara, si Ribka, saudara. Lalu suatu hari, namanya juga Yakub, saudara. Bahasa Perancisnya lihai orangnya, saudara. Pokoknya lihai banget orangnya, saudara. Dia berhasil meyakinkan kakaknya Esau
untuk menjual hak anak sulungnya. Dan itu ditukar sama apa, saudara? Sama sup kacang merah, saudara. Bayangin betapa meyakinkannya nih si Yakub nih. Kalau hari ini dia ini kerja sebagai sales, saudara, pasti dia akan berhasil, ya kan? Dia tahu apa yang dia harus katakan, dia tahu momen yang tepat, dia tahu apa yang harus dia lakukan, saudara. Buktinya dia berhasil meyakinkan kakaknya, bayangin saudara. Hak anak sulung ditukar dengan sup kacang merah. Suatu hari tiba waktunya buat papanya Ishak untuk memberkati Esau dengan berkat anak sulung. Tapi masalahnya waktu itu Ishak papanya sudah mulai tua, saudara. Penglihatannya udah hampir hilang. Jadi dia nggak jelas kalau lihat apa-apa. Nah suatu hari ketika papanya siap untuk melepaskan berkat anak sulung itu, Yakublah yang datang. Yakub bawa makanan ke papanya si Ishak. Saya akan bacakan kepada Anda ceritanya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Lalu saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Udah gak bisa lihat saudara, udah tua kan. Ini siapa yang barusan masuk ini? Lalu dia bilang gini, kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya. "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Jadi si Yakub ini saudara, dia pakai baju Esau kakaknya, dia datengin papanya, waktu papanya cium, baunya itu bau si Esau saudara. Akhirnya si Yakub ini diberkatilah dengan berkat anak sulung. Itulah sedikit dari awal mula cerita Yakub, saudara. Seperti itulah orangnya. Mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu keadaan sampai memanipulasi segala sesuatu. Pokoknya hidupnya sangat enggak mencerminkan dan enggak memuliakan Tuhan. Tapi yang Anda perlu catat, saudara, bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Makanya kalau Anda lihat hidup Yakub, saudara, di dalam keluarganya, hubungannya dengan saudara-saudaranya, semua rusak, saudara. Semua hubungan itu rusak dan hancur karena keserakahan, ketamakan, manipulasi, kesombongan. Bahkan dalam hidupnya Yakub, dia itu gak bisa punya damai sejahtera. Ya pasti aja dia gak bisa punya damai sejahtera. Ya kan saudara? Dia dikejar sama orang-orang yang dia tipu. Termasuk kakaknya si Esau. Nah, kalau saya berhenti di sini, kalau saya mikir apa yang Yakub akan katakan kepada kita. Kalau Yakub bisa kasih masukan kepada kita dan bilang, kalau kita mau menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik, kita harus ingat ini. Saya yakin inilah nasihat dari Yakub kepada kita semua. Nasihat yang pertama dia bilang gini, berhentilah untuk mencoba mengendalikan semua dalam kehidupan kita. Berhentilah untuk mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yakub ini orangnya adalah tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, saudara. Termasuk memanipulasi orang-orang sekitarnya, termasuk memanipulasi keadaan, termasuk orang-orang sekitarnya jadi korban penipuan. Pokoknya dia coba untuk mengendalikan sesuatu dalam hidupnya. Walaupun itu terkadang adalah bagiannya Tuhan. Bayangin saudara, orang mau keluar dari kandungan aja dia coba untuk keluar duluan. Mungkin ada beberapa dari Anda yang gak setuju dengan ucapan saya. Saya juga gak tahu sih saya benar 100% atau enggak. Biasanya yang bergumul dalam soal ini adalah pria, saudara. Pria mungkin lebih mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mencoba untuk mengarahkan segala sesuatu kehidupan kita ke arah tertentu. Ya kan? Mencoba untuk mencari solusi kehidupan ini dengan cara kita sendiri. Karena kita berpikir gini, kalau bukan kita yang mengendalikan siapa lagi? Ya kan, masa depan kita ada di tangan kita.
Hidup kita ada di tangan kita. Kalau bukan saya sendiri, siapa lagi yang akan mengendalikan kehidupan saya? Mungkin wanita, mungkin saya juga nggak tahu benar apa enggak, tapi biasanya dalam soal anak mungkin wanita lebih mencoba untuk mengendalikan masa depan anak kita, mencoba untuk mewujudkan apa yang kita mau dan dipaksakan ke anak kita, saudara. Ya kan? Anehnya, saudara, semakin kita mencoba mengendalikan kehidupan kita, semakin hidup kita jadi nggak terkendali. Ya kan? Nah, kita ada kemirip-miripannya sama Yakub, saudara, di mana sekali lagi kita mencoba untuk mengendalikan segala kehidupan kita, mengarahkan hidup kita ke arah yang kita mau, ya kan? Mencari solusi dengan cara kita sendiri, saudara. Tapi semakin kita mencoba lebih keras untuk mengarahkan hidup kita, semakin jauh kita dari destinasi yang kita mau capai. Makanya Amsal 3000 tahun yang lalu udah bilang gini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan, manusia itu punya banyak rencana, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Manusia boleh mencoba untuk menulis naskah kehidupan mereka. Tapi pada akhirnya, keputusan Tuhanlah, rencana Tuhanlah yang terjadi, saudara. Nah, kita orang-orang Kristen sering nih melakukan ini. Ya kan, kita ke gereja, kita baca Alkitab, kita berdoa. Tapi di dalam benak kita berpikir, masa iya sih kita kasih Tuhan semua yang mengendalikan? Masa iya sih saya nggak mengendalikan apa-apa? Masa iya sih kita harus berserah total sama Tuhan? Saya juga ingin dong mengendalikan kehidupan saya. Ya kan? Karir kita, masa depan kita, pekerjaan kita, cara kita menjalani pernikahan kita, cara kita berkeluarga, saudara, cara pacaran kita, ya kan? Aduh, udah pakai caranya saya aja lah. Cara mengatur keuangan, masa pakai caranya Tuhan terus? Ya kan? Saya percaya cara saya lebih jitu, cara saya lebih bagus. Ya kan? Buat urusan yang ke surga ya itu kita pakai caranya Tuhan itu untuk urusan ke surga. Tapi untuk urusan yang ada di bumi ini, pakai jalannya saya aja. Kalau Anda tanya saya, menurut saya, either way, jalan mana yang Anda pilih pun, ujung-ujungnya Tuhan tetap menang, saudara. Kalau kita suka dan hobinya untuk mengendalikan segala sesuatu, ingin mengontrol segala sesuatu dalam kehidupan kita, gaya hidup dan sikap hidup yang seperti itu pada akhirnya akan mendatangkan krisis dalam kehidupan kita. Nah, kalau krisis udah datang, biasanya hati manusia tuh agak lebih lunak, lebih soft gitu, saudara. Nah, pada saat-saat krisis lah Tuhan membawa kita kembali dekat kepada Dia. Atau kalau Anda memilih jalan lain, Anda mulai belajar berserah sekarang hari ini juga, ya kan? Kita nggak perlu mengulangi sejarah yang udah-udah yang terjadi. Justru kita bisa belajar dari sejarah, bukan mengulangi sejarah, saudara. Ada ungkapan yang bilang, history repeat itself. Dari generasi ke generasi kita lihat kesalahan orang, kesalahan manusia yang sama gitu. Kenapa kita nggak belajar dari situ? Kenapa kita mesti mengulangi kesalahan manusia di generasi yang lain, saudara? Ya kan? Amsal bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hati, bukan dengan sebagian hati, tapi dengan seluruh segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, deklarasikanlah Tuhan. Nyatakanlah Tuhan dalam setiap tingkah laku dan keputusan kita. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya kan? Anda mau pilih yang mana, saudara? Jalannya lurus sampai di destinasi yang Tuhan mau. Atau jalannya belok-belok tapi ujung-ujungnya sampai juga ke destinasi yang Tuhan mau juga. Karena ujung-ujungnya Tuhan yang menang, saudara. Ya kan?
Dia akan meluruskan jalan kita atau kita lebih suka dibelok-belokin tapi ujung-ujungnya nyampenya sama juga ke tempat yang Tuhan mau. Saudara. Jadi kehidupan kekristenan kalau kita bisa buat sederhana, kehidupan kekristenan ini adalah gini saudara. Kehidupan kekristenan itu adalah seni kita menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan. Saya tulis seperti ini, Anda mungkin bisa posting di Facebook kalau Anda mau atau di Instagram atau apa. But surrendering to God is not a one and done decision, but it's a daily decision. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukanlah keputusan sekali, melainkan keputusan setiap hari. Berserah kepada Tuhan itu bukannya cuma keputusan sekali waktu saya terima Tuhan, Tuhan saya menyerahkan hidup saya bukan punyaku lagi tapi melainkan punyamu, saudara. And then terus selesai. Enggak, saudara. Setiap hari itu adalah Tuhan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Tuhan bukannya caraku tapi caramu lah yang jadi. Tuhan bukanlah masa depan yang aku mau, yang aku create, yang aku bentuk, tapi biar masa depan yang berasal dari Tuhan, tujuan hidup yang dari Tuhan yang tergenapi. Setiap hari saudara itu adalah penyerahan diri. Itu adalah kehidupan kekristenan. Kita lanjutin ceritanya sebelum kita selesai. Setelah kakaknya Esau ditipu, tentu aja Esau marah dan ingin membunuh adiknya Yakub. Lalu Yakub lari, saudara. Yakub lari, dia tinggal sama pamannya, namanya Laban. Nah, disinilah Yakub ketemu sama seseorang yang cocok sama dia. Laban sama Yakub ini, saudara, ini adalah 11-12. Artinya mirip, saudara. Sama-sama tukang tipu, sama-sama tukang cia, sama-sama lihai, sama-sama pengeco, sama-sama suka ngebohongin orang. Jadi Laban ini pamannya punya dua anak wanita, dua anak perempuan. Satu namanya Lea, satu namanya Rahel. Saudara. Nah Yakub sukanya sama si Rahel. Si papanya Rahel, si Laban bilang gini, kamu harus kerja sama saya 7 tahun baru saya kasih anak saya. Setelah dia kerja 7 tahun, yang dikasih adalah Lea, bukannya Rahel, saudara. Lalu Laban bilang lagi begini, kamu harus kerja 7 tahun lagi baru saya kasih Rahel. Jadi 14 tahun harus kerja, saudara. Jadi cocok banget ini berdua. Ya kan? Nah ini mungkin bisa jadi khotbah sendiri, bisa jadi topik sendiri. Tapi untuk mempersingkat cerita, setelah dia meninggalkan keluarga Laban dan sudah menikah dan punya anak dan sebagainya, saudara, Yakub ini berencana untuk pulang. Tapi tentu saja dia takut. Gimana kalau Esau ini masih dendam? Saya nggak tahu, saya lupa periode waktunya berapa ya. Mungkin setelah 30 tahun dia kabur dari Esau atau mungkin 20, saya lupa, saudara. Tapi waktu dia mau coba pulang, dia takut sama Esau. Tapi bukannya Yakub kalau dia nggak punya cara untuk memanipulasi keadaan, untuk mengendalikan keadaan. Jadi dia punya akal gini. Yakub bilang, sebelum saya ketemu kakak saya yang saya tipu, saya kirimin dulu hadiah-hadiah duluan. Sebelum kakak saya ketemu saya, jadi hadiahnya udah nyampe duluan, Banyak sekali hadiah yang dikirimin, saudara. Dan itu pun bukan berhenti di situ. Yakub berpikir, saya akan bagi harta saya menjadi 2. Istri saya, anak-anak saya dengan harta sebagian akan saya bagi. Jadi kalau Esau membunuh saya, paling enggak saudara keluarga saya selamat, harta hanya saya masih ada setengah. Bisa diselamatkan, setengah masih diselamatkan, saudara. Inilah Yakub, saudara, mencoba untuk mengendalikan, memanipulasi segala cara, saudara. Ya kan? Lalu suatu hari, Yakub membantu istri dan anak-anaknya menyeberang sungai. Setelah itu Yakub bilang, kalian jalan duluan. Lalu tinggallah Yakub di situ, di sebuah tempat sendirian, saudara. Dan pada malam itu, Alkitab memberikan gambaran ini. Saya juga nggak mengerti 100% gambaran ini apa artinya, saudara. Tapi Alkitab bilang gini, malam itu Yakub bergumul dengan Tuhan. Malam itu bahasa Inggrisnya Yakub itu bergulat dengan Tuhan, saudara. Wrestle God. Ya kan, kalau Anda tanya saya artinya apa, saya juga nggak tahu, saudara. Saya nggak mengklaim saya mengerti semua. Tapi ini adalah gambaran yang sangat menarik di mana Yakub bergumul atau bergulat dengan seorang pria yang pada akhirnya diketahui itu adalah Tuhan sendiri. Dia bergulat padahal umurnya udah 90 tahun tapi semalaman dia kuat untuk bergulat. Pada akhirnya ketika pagi mulai datang, matahari mau terbit, saudara.
Si pria yang bergulat dengan Yakub, yang adalah Tuhan sendiri, dia tanya begini, saudara. Bertanyalah orang itu kepadanya, kepada Yakub, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Yakub bilang, nama saya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, saudara. Tuhan bilang, nama kamu siapa? Dia bilang Yakub, yang adalah penipu, pengecoh, pendusta. Mulai sekarang Tuhan bilang, nama kamu bukan lagi itu, melainkan Israel, yang mempunyai arti orang yang berjaya dengan Allah. Bahasa lainnya, prince with God, pangeran bersama Allah, saudara. Jadi kalau Yakub bisa kasih kita masukan yang kedua, yang pertama kan jangan mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, belajar berserah. Yang kedua, masukan Yakub untuk kita adalah ini, saudara. Berhenti untuk percaya akan identitas yang bukan berasal dari Tuhan. Jangan percaya akan identitas yang bukan berasal dari Tuhan. Sepanjang hidupnya Yakub membawa identitas yang dikasih oleh orang tuanya. Namanya adalah Yakub, seorang penipu, pendusta, pengecoh. Dan terjadilah apa yang sesuai dengan namanya, saudara. Di dalam kehidupan Yakub kita belajar, saudara, di dalam daftar keluarganya Yakub, dari generasi ke generasi kita belajar bahwa keluarga itu memainkan peran yang sangat amat penting untuk membentuk identitas seseorang. Apa yang dilakukan oleh keluarga itu bisa berdampak bukan hanya satu keturunan, dua keturunan, tapi generasi ke generasi ke generasi, saudara. Keluarga begitu penting, keluarga begitu crucial. Saya kasih contohnya, saudara. Kakek neneknya Yakub, namanya siapa tadi, saudara? Abraham sama Sarah, saudara. Anda tahu ya ceritanya, suatu hari Tuhan janjikan sama mereka, kalian akan punya anak banyak, katanya. Terus ditunggu. Nggak punya anak, saudara. Dan mereka nih, Abraham sama Sarah mencoba untuk memanipulasi janji Tuhan. Disuruh apa? Anda ingat ceritanya? Abraham disuruh tidur sama pelayan wanitanya. Iya, dia pikir dengan cara inilah, dengan cara yang salah inilah, mereka akan punya anak. Saudara. Bayangin, saudara, mencoba memanipulasi janjinya Tuhan. Dia pikir Tuhan janji buat kita punya anak, tapi saya nggak punya anak. Ya udah, coba tidur aja sama pembantu kita, sama pelayan wanita kita. Saudara. Hasil dari Abraham tidur sama pelayan wanitanya, dia punya anak namanya Ismail. Akhirnya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Dia juga punya anak sendiri, namanya Ishak, saudara. Nah, Ishak sama Ismail ini ya berseteru, saudara. Perseteruan antara saudara. Tebak apa yang terjadi? Ketika Ishak punya anak kembar Esau dan Yakub, apa yang terjadi, saudara? Perseteruan antara keluarga. Setelah itu Yakub punya anak. Minggu lalu kita belajar dari salah satu anaknya yang namanya Yusuf, saudara. Apa yang terjadi dalam keluarga itu? Perseteruan antara keluarga. Yusuf dijual karena kakak-kakaknya benci sama dia, saudara. Ini terjadi dari generasi ke generasi, saudara. Kalau Anda nggak percaya bahwa keluarga itu berdampak yang sangat besar untuk membentuk identitas seseorang. Kalau Anda nggak percaya bahwa keluarga itu membawa dampak dari generasi ke generasi, ini contoh keluarga terjadi seperti itu. Anda barusan dengar tadi di awal cerita bahwa mereka susah untuk punya anak. Abraham dan Sarah juga susah punya anak, saudara. Hal-hal yang seperti ini yang terjadi, saudara. Jadi penting buat kita untuk membentuk anak-anak kita, generasi kita. Makanya saya selalu bersyukur, saudara, ketika Anda memutuskan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Anda sedang mengubah nasib
keluarga Anda dari generasi ke generasi. Bukan cuma anak cucu Anda aja, tapi generasi setelah itu, saudara. Anda adalah history maker dengan Anda berani mengambil keputusan untuk menaruh iman Anda di dalam Yesus, saudara. Kembali kepada Yakub, saudara. Tuhan bilang nama kamu bukan Yakub lagi, bukan penipu lagi, tapi nama kamu Israel, ada pangeran, adalah orang yang berjaya bersama dengan Allah. Hari ini sebelum saya berdoa, saya ingin tanya sama Anda. Adakah nama atau identitas yang orang pernah katakan kepada Anda yang itu tidak sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan? Saya mau bilang kalau Anda percaya Yesus akan memberikan identitas yang baru. Tuhan akan memberikan Anda identitas yang baru. Tetapi Anda tahu gak? Sebenarnya itu kurang akurat, saudara. Yang akurat ini gini, ketika Anda percaya dengan Yesus, percaya kepada Yesus, Tuhan mengembalikan identitas Anda yang sebenarnya. Itu yang tepat, saudara. Jadi identitas Anda selama ini memang sudah anak-anaknya Tuhan. Tetapi karena terkadang kita mencoba mengendalikan kehidupan kita, kita pergi menjalankan cara hidup kita sendiri, kita menjalani hidup ini dengan apa yang kita mau, saudara. Akhirnya kita jadi bingung akan identitas kita. Kita lebih percaya dari identitas yang dunia ini berikan kepada kita. Kita lebih percaya dengan identitas yang kebudayaan ini berikan kepada kita, saudara. Akhirnya kita kehilangan dan bingung akan identitas kita. Tapi Yesus mampu merestorasi dan mengembalikan identitas Anda yang sebenarnya. Makanya hari ini saya ingin tanya, pernah gak ada orang, manusia, yang memberikan Anda sebuah identitas yang tidak sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan, saudara? Beberapa dari Anda mungkin Anda masih ingat sampai detik ini, orang tua Anda pernah bilang kamu bodoh, kamu gak ada gunanya. Kamu bego, you are no good, kamu lemah. Siapa yang Anda mau percaya? Identitas itu atau identitas yang Tuhan berikan, saudara? Beberapa dari Anda pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, dalam usaha, dalam karir, dalam keluarga, saudara. Bahkan beberapa dari Anda bukan orang lain yang mengatakan hal-hal yang buruk tersebut kepada diri Anda, tetapi Anda sendiri di kepala Anda mengatakan hal-hal itu kepada diri Anda sendiri. Aduh, saya bego, saya orang gagal, saya orang yang mengecewakan, saya orang yang gak pernah akan berhasil, saudara. Nah, hari ini saya ingin tanya, siapa yang Anda lebih percaya? Identitas yang orang berikan atau identitas yang Tuhan berikan untuk kehidupan Anda? Siapa Anda itu tidak didasari oleh perkataan orang lain kepada Anda. Bahkan siapa Anda itu tidak didasari dari apa yang Anda katakan sendiri tentang diri Anda. Anda bukanlah dosa Anda yang Anda pernah perbuat. Anda bukanlah kegagalan Anda yang Anda pernah alami. Anda bukanlah kekecewaan Anda yang Anda pernah alami, saudara. Tapi siapa Anda yang sebenarnya, itu adalah apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Amin, saudara. Makanya hari ini saya senang sekali, saudara, ketika melihat teman-teman kita dibaptis. Di Galatia dikatakan seperti ini, di bahasa Indonesia masa kini terjemahan. Karena kalian percaya kepada Kristus Yesus, maka kalian bersatu dengan Dia. Dan oleh karena itu kalian menjadi anak-anak Allah. Itulah identitas kita, saudara. Kalian semuanya sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian sudah menerima pada diri kalian sifat-sifat Kristus sendiri. Kalau ada yang pernah bilang Anda ini orang nih bebal, nih orang nih sifatnya keras, nih orang nih sifatnya begini, nih orang nih sifatnya pemarah, saudara. Itu bukan identitas yang Tuhan berikan untuk Anda. Itu apa yang orang lain katakan tentang Anda, saudara. Dikatakan kalau Anda sudah dibaptis dan sudah menjadi satu, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sifat-sifat Kristus itu seperti baju yang Anda kenakan dalam kehidupan Anda. 1 Petrus 2 mengatakan seperti ini. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih.
imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang. Semuanya itu punya maksud, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Mana yang Anda mau percayai? Apa yang orang lain pernah katakan tentang Anda? Atau apa yang Tuhan katakan tentang Anda? Kalau Anda nggak keberatan, saya ingin undang Anda untuk bangkit berdiri. Hari ini saya ingin perkatakan, hari ini saya ingin deklarasikan siapa Anda yang sebenarnya. Identitas apa yang Tuhan kasih untuk Anda semua. Kalau ini membantu untuk Anda fokus, mungkin Anda bisa tutup mata Anda. Dengan sikap hati berdoa, Anda dengarkan perkataan saya baik-baik. Inilah siapa Anda di hadapan Tuhan. Inilah identitas yang Tuhan berikan untuk Anda, yang Tuhan ingin kembalikan dalam kehidupan Anda. Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda semua adalah milik Tuhan yang sudah di-set apart, yang sudah dikhususkan untuk melakukan pekerjaan besar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan Anda. Anda adalah orang-orang pilihannya Tuhan. You are the chosen people. Anda adalah ciptaan Tuhan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Anda adalah orang-orang yang diampuni. You are forgiven people. Kalau Tuhan sudah mengampuni Anda, masa iya Anda nggak mau mengampuni diri Anda sendiri? Anda boleh merasa aman di dalam Tuhan karena Anda sudah ditebus. Anda tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Anda adalah orang-orang yang dikasihi. Dan Anda boleh merasa aman karena kasih Tuhan tidak tergantung dari seberapa baiknya Anda. Melainkan kasih Tuhan tergantung dari seberapa baiknya Tuhan, saudara. Anda adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dan yang telah dibebaskan. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup Anda. Alkitab bilang bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. You are God's masterpiece. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang terbaik, yang Tuhan sudah rencanakan dari sejak dulu kala, untuk supaya Anda bisa melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa yang ada di surga, hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang selama ini membawa identitas, yang selama ini percaya akan identitas yang pernah diperkatakan orang lain, yang pernah diperkatakan oleh keluarga kami sendiri, yang pernah diperkatakan oleh diri kami sendiri Tuhan. Kalau ada identitas yang tidak sesuai dengan identitas Tuhan hari ini, kami letakkan semua identitas itu di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami tinggalkan identitas itu di tempat ini. Dan ketika kami pulang keluar dari pintu gereja ini, kami membawa identitas yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus ingatkan setiap kami. Di masa-masa ketika kami berdosa, di masa-masa ketika kami gagal, Tuhan ingatkan akan siapa identitas kami yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Kami belajar dari kehidupan Yakub, di mana kami tahu bahwa kehidupan kami bersama dengan Engkau adalah kehidupan yang penuh dengan penyerahan diri. Kami bukan menyerahkan diri kami hanya sekali, melainkan setiap hari dalam kehidupan kami, kami berserah. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Biar tujuan hidup-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami yang terjadi, bukan tujuan yang kami buat-buat, Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini, kami mengucap syukur Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami pulang dari tempat ini, Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus berbicara. Tuhan berikan kami hikmat untuk tahu apa yang harus kami lakukan dengan semua yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemurahan dan kebajikannya selalu mengikuti Anda sepanjang umur Anda. Biarlah segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan dicurahkan dalam kehidupan Anda dan menyertai Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat Tuhan di tempat ini yang percaya akan identitas yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan semua jemaat di tempat ini yang percaya bahwa Anda telah menerima berkat Tuhan yang terbaik. Sama-sama katakan bersama dengan saya. Amin, amin. Terima kasih telah beribadah bersama-sama, saudara. Have a good week. Sekali lagi, congratulations buat semua yang dibaptis. Buat Anda yang menyaksikan online, sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.